Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurul Mudarisna, SPMP, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Yang terhormat Ibu Dr. Iti Sing Rahayu, SPMP, selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Yang terhormat Bapak Komarudin, STPMP, selaku Pembina BEM Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Bapak Bambang Sri Kuncoro, OSPMKOM, dan Ibu Dia Rahmawati SP, serta para peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviana, saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang, yang akan menjadi MC untuk memandu acara webinar kita pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Webinar ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Webinar ini mengusung tema membangun kreativitas dan potensi pemuda dengan teknologi pertanian yang modern. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara yang diawali dengan pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, keempat laporan dan sambutan, kelima pemaparan materi, keenam sesi tanya jawab serta diskusi, 7 foto bersama melalui screenshot, ke-8 penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Komarudin STPMP. Dipersilakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendudukkan sejenak kepala kita untuk seraya berdoa agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mengkafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jidal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa para guru kami, dosa para dosen kami, dosa para pendiri bangsa ini, agar senantiasa kita diberikan rahmat dan taufik hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan dan kesehatan agar kami bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik, dan agar acara webinar online Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana hari ini berjalan dengan lancar dan dengan baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan bilal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Ya Allah ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa dhurriyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahlul ibadah wa istiqamah wa taqwa fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya, laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Saudara Buce Bisma. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara seminar online yang diadakan secara online oleh BEM Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang pada peserta seminar online pada pagi hari ini. Seminar online ini memiliki tema membangun kreativitas dan potensi muda dengan teknologi pertanian modern. Tujuannya adalah tentu saja untuk menumbuhkan kesadaran untuk menggali potensi diri dan mengembangkan secara positif untuk modal dalam berkarir melalui pertanian modern saat ini. Seminar online ini diikuti oleh mahasiswa dan juga siswa-siswi SMA SMK Semalang Raya dan juga di luar Malang Raya. Baiklah, sebagai pembicara di seminar online kali ini ada Bapak Bambang Sri Kuncoro SPMkom selaku Kasih Kerjasama dan Kehumasan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang Malang, dan Ibu Diah Rahmawati SP selaku Direktur P4S Bumi Lestari Malang Entrepreneur Organik Tanaman.
Terima kasih Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi pembicara pada seminar kali ini. Saya pribadi sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara seminar online ini, terutama Universitas Wisnuwardana Malang dan juga Fakultas Ibu Nurul Dr. Mudarisna SPMP, Ibu Wakil Dekan Ibu Yekti Sri Rahayu SPMP, dan Pembina BEM Bapak Komarudin STPMP. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa terselenggara pada hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari kami. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar bagi peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Buce Bisma. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Mudarisna selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang, sekaligus untuk pembuka acara webinar. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Rahmawati Wicaksananingtyas, SP dari P4S Bumi Lestari Malang. Yang terhormat Bapak Bambang Sri Kuncoro, SPMkom dari BPSI Taka, Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Pembina BEM Fakultas Pertanian, pengurus BEM FP Unida, serta peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa hadir pada pagi hari ini dalam webinar yang diselenggarakan oleh BEM FP Unida Malang dengan mengusung tema membangun kreativitas dan potensi muda dengan teknologi pertanian modern dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bambang Kuncoro dan Ibu Diah. Di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Ibu bisa berkenan hadir untuk nanti memberi pencerahan dan motivasi kepada peserta webinar, sehingga nanti untuk dapat meningkatkan minat generasi muda pada bidang pertanian, yang kedepannya diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor strategis lantaran eksistensinya menjadi garansi hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Di Indonesia, pertanian adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian nasional. Namun demikian, tantangan dunia upaya mengoptimalkan fungsi lingkungan juga memaksimalisasi sumber daya manusia pertanian selaku aktor petani, terutama di kalangan generasi muda. HKTI mencatat bahwa penurunan jumlah petani disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari dan menekuni bidang pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 64,50 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur pemuda. Namun persentase pemuda yang bekerja
di sektor pertanian ini hanya 21%. Nah, asumsi bahwa bekerja di sektor pertanian kurang memiliki prestise sosial dan pendapatan yang rendah merupakan salah satu penyebab generasi muda kurang berminat pada bidang pertanian. Oleh karenanya, perlu membutuhkan menghasilkan pendapatan tinggi jika diusahakan dengan serius, termasuk dengan pemanfaatan inovasi teknologi di bidang pertanian yang lebih modern dan maju dalam perlakuan atau cara perawatan serta budidayanya, termasuk dari penggunaan atau segi mesin, pengendalian hama penyakit, sampai panen dan pasca panen untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menteri Pertanian sejak tahun 2020 memiliki target penumbuhan pengusaha pertanian milenial setiap tahunnya, yaitu melalui beberapa program, termasuk diantaranya program petani milenial, penumbuhan wirausahawan muda pertanian, duta petani milenial, penerapan digitalisasi pertanian. Nah, bagaimana menjadi wirausahawan di bidang pertanian atau agripreneur yang sukses? Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Dia, yang tentu saja sudah memiliki banyak pengalaman di dalam mengelola usaha tani. Serta teknologi pertanian apa yang perlu generasi muda harus tahu dan ajari, serta nanti bisa diterapkan dalam era modern ini untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian sehingga mampu menaikkan pendapatan dari sektor pertanian yang nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sri Kuncoro. Nah, untuk itu melalui webinar ini yang pesertanya adalah juga generasi muda, harapan kami nanti akan mendapatkan pencerahan bahwa bidang pertanian itu juga keren dan dapat termotivasi nanti kedepannya dapat menjadi pengusaha di bidang pertanian atau seorang agripreneur yang sukses dengan memiliki kemampuan di dalam menerapkan inovasi teknologi pertanian, termasuk kalau sekarang ini adalah digitalisasi pertanian. Untuk itu, saya ucapkan selamat mengikuti webinar kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Nurul. Memasuki acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Rika Arsendi. Saudari Rika Arsendi, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali saya Rika Arisendi selaku moderator sesi pada hari ini menyambut teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Pastinya sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah. Pastinya mari kita panjatkan syukur karena atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk hadir di acara webinar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan diri dan menambah wawasan kita semua. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita semua yang sudah hadir pada hari ini. Hadirin mati, sebagaimana telah diumumkan, webinar hari ini mengusung tema Membangun Kreativitas dan Potensi Pemuda dengan Teknologi Pertanian Modern. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengalaman. Forum ilmiah sangat penting untuk diikuti karena ada banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif di dalamnya. Sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya.
Untuk host, mohon menampilkan CV dari narasumber kita. Baiklah, terima kasih. Perkenankan saya membacakan CV dari kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Diah Rahmawati SP dengan nama lengkap Diah Rahmawati Wicaksana Nitias. Beliau merupakan lulusan Universitas Brawijaya Sarjana Pertanian. Bicara soal prestasi, Ibu Diah banyak sekali meraup penghargaan. Yang pertama, beliau ini merupakan pemenang Provinsi Astra 1 Indonesia Award bidang lingkungan tahun 2020. Menjuarai lomba Mom Green Planner tingkat nasional dengan predikat juara 1 di tahun 2021. Juga menyandang juara 2 Hijrah Planner di tahun 2022 di bidang pertanian. Dan baru-baru ini beliau sempat menjadi bintang tamu acara talk show Kick Andy di tahun 2022. Saat ini Ibu Diah bekerja sebagai Direktur Natural Organik Indonesia, hingga menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian di tahun 2020 dan banyak lainnya. Berikutnya ada Bapak Bambang Sri Kuncoro SPMkom yang tak kalah hebatnya. Beliau merupakan lulusan Sarjana Pertanian di Universitas Wisnuwardana Malang dan melanjutkan studi S2-nya di Institut Pertanian Bogor dengan gelar Magister Ilmu Komputer. Beliau sekarang bekerja di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan umbi yang sekarang berganti menjadi BSIP Aneka Kacang. Bapak Bambang sendiri mempunyai pengalaman dalam mengelola majalah dan web. Beliau merupakan penanggung jawab jurnal Buletin Palawija dari tahun 2018 hingga sekarang, dan juga merupakan penanggung jawab website Balitkabi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit. Dan selama narasumber menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi. Siapkan fokus terbaik teman-teman sekalian. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Ibu Diah Rahmawati SP, dengan tema berwirausaha melalui teknologi pertanian modern. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuriko. Saya mohon izin share screen dulu ya. Terima kasih. Pertama dan utama, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Salam dan salim taksim saya untuk Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Nurul Mudarisna SPMP. Kemudian ada Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Yeti Sri Rahayu SPMP. Bapak Pembina BEM Fakultas Pertanian, Bapak Komarudin STPMP, dan seluruh jajaran yang hadir pada webinar pagi hari ini. Bapak Bambang juga yang hari ini menjadi pemateri kedua dalam webinar kali ini. Salam Pak dari saya, salam kenal juga. Kali pertama kita bertemu ya Pak. Dan untuk adik-adik apresiasi yang luar biasa untuk pengampu BEM ya, yang sekaligus menjadi panitia pada webinar hari ini. Dan tentu saja yang tidak kalah membanggakan adalah para peserta yang hari ini hadir dalam webinar yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu saya untuk memaparkan materi untuk adik-adik pada kesempatan hari ini. Hari ini saya diberikan tugas, diberikan amanah oleh adik-adik untuk sharing tentang bagaimana berwirausaha melalui pertanian modern. Kalau kita bicara anak muda, itu seolah-olah memang sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Mengerjakan tugas saja, kalau dulu mungkin ketika saya kuliah, referensi tugas itu murni dari buku. Kalau sekarang sudah searching di artikel, udah selesai. Udah ada AI juga, jadi sudah memang tidak bisa terlepas lah ya dari dunia teknologi. Sehingga, kalau boleh saya membuat resume sedikit, ya, gambaran tentang bagaimana potret pertanian dulu, mungkin bapak dan ibu saya, bapak dan ibunya adik-adik semua, dan mungkin kakek neneknya juga, atau yang generasi sebelum itu, inilah kurang lebih potret pertanian yang kita lihat, kita resum dalam kepala kita. Itu kenapa kita merasa bahwa
pertanian itu kayaknya nggak prospek deh untuk dikembangkan. Karena apa? Karena mungkin dari stylenya aja nggak yang pakai jas gitu kan, nggak yang mencerminkan definisi sukses hari ini. Ya, kemudian, nah ini kurang lebih bedanya capturean saya ya tentang pertanian hari ini. Kalau kita bandingkan adik-adik semua, ini adalah teknologi pada masanya. Jadi kalau dulu masih meluku tuh ya, ini meluku ya namanya. Itu masih menggunakan kayu begitu yang didorong gitu ya. Kemudian setingkat lebih maju lagi sudah mulai ada traktor gitu kan. Nah, hari ini alat-alat itu sudah sangat jarang atau bahkan tidak lagi digunakan. Terutama yang masih sistemnya manual ya. Di gambar yang sebelah kanan. Nah, ini adalah gambaran visualisasi tentang bagaimana kondisi teknologi yang kemudian dimasukkan ke dalam pertanian hari ini. Nah, ini contohnya. Jadi sudah ada alat yang kemudian digunakan untuk kalau kita bilangnya memindahkan semaian lah ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan pemupukan pun sekarang sudah bisa dilakukan dengan alat atau teknologi yaitu sistem drone gitu. Dan ini sudah sangat lazim digunakan adik-adik semuanya. Kalau misalnya kalian mungkin ada tugas keluar, mungkin magang, mungkin studi banding atau belajar, maka kalian akan lebih sering menemui teknologi-teknologi ini ada diaplikasikan di dalam rangkaian proses berbudidaya pertanian. Jadi ini yang harus kita luruskan dulu, bagaimana perbedaan antara pertanian dulu, zaman kakek nenek kita, zaman orang tua kita, dengan kondisi pertanian kita hari ini. Nah, kenapa kita harus mulai memasukkan teknologi di dalam kegiatan pertanian? Karena memang satu, fakta yang ditemukan adalah jumlah para pemuda atau anak-anak muda, terutama usia milenial dan yang semakin ke sini ya, seusia kalian, ini kecil sekali kecenderungannya untuk terjun ke dunia pertanian. Dimulai dari periode saya saja, itu hanya sangat sedikit sekali yang kemudian menekuni dunia pertanian dalam arti yang membangun usaha sendiri. Rata-rata teman-teman bekerja di sektor perbankan, ataupun kalaulah di usaha pertanian, di kegiatan pertanian, itu rata-rata di perusahaan sawit dan sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, harapannya dari webinar kali ini adalah saya bisa memberikan sedikit kabar gembira kepada teman-teman semua bahwa pertanian itu hari ini sudah nggak kayak gitu. Bangganya saya menjadi seorang bagian dari agripreneur gitu, dan ini yang semangat yang ingin saya tularkan kepada adik-adik semua bahwa pertanian hari ini tuh nggak kotor, nggak dekil, dan pertanian hari ini menjadi satu sektor yang sangat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertanian modern, adik-adikku semuanya, maka yang akan saya sampaikan fokus pada sustainable agriculture atau organik. Ya, dengan sedikit sentuhan adaptasi teknologi di dalamnya. Kenapa saya bilang pertanian modern adalah sustainable agriculture atau organik? Karena memang semakin ke sini, kalau kalian lihat, pertanian konvensional walaupun ada, tetapi sedikit demi sedikit jumlah dari mereka yang menggeluti pertanian organik itu semakin banyak. Lahan-lahan pertanian yang sekarang berubah menjadi lahan pertanian organik juga semakin luas. Dari dulu misalnya hanya ada beras, hanya ada kopi, hari ini hampir semua produk itu bisa dihasilkan dengan pola pertanian organik. Dan yang terpenting adalah karena organik ini adalah teknologi, metode teknologi berbudidaya pangan, entah itu horti dan sebagainya, yang notabene dia akan sustain sampai nanti. Dibuktikan dengan kecenderungan konsumsi masyarakat setelah pandemi itu ternyata pindah ke organiknya luar biasa. Jadi ini kita akan bicara kurang lebih 30 menit ke depan, akan fokus membicarakan tentang pertanian organik saja. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara pertanian modern, adik-adik semua, tidak hanya organik saja, tetapi ada hidroponik, ada aquaponik, ada aeroponik, dan masih banyak lagi. Tetapi karena yang saya geluti adalah pertanian organik, dan saya mengadopsikan teknologi di dalamnya. Ya, jadi kita mereview sedikit tentang ada apa saja sih di lingkaran pertanian ini. Jadi ada 4 subsistem ya di dalam pertanian yang bisa kita jadikan sebagai
pengembangan wirausaha nantinya. Yang pertama di tingkat hulu itu berarti sarana dan prasarana pertanian. Ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan budidayanya, usaha tani yang itu berkegiatan di on farm. Yang ketiga adalah setelah panen kita bisa mengolah, ya. Jadi kegiatan agroindustri, dan yang terakhir adalah pemasaran. Karena waktunya cuma 30 menit ya hari ini ya buat saya, jadi mungkin agak cepet-cepet. Nah, saya coba sedikit mengulas apa saja yang ada di masing-masing subsistem. Nah, kalau di hulu, bicara sarana dan prasarana, itu ada mulai dari jasa penyewaan. Coba kalian cek di internet, sudah sangat banyak anak-anak muda hari ini yang melakukan jasa penyewaan drone. Ya, jadi drone itu yang harganya mahal ratusan juta itu tidak perlu kita beli, tapi kita bisa menyewa, kita bisa kolaborasi, dan itu anak-anak muda yang punya gitu. Mereka menyewakan alat-alat ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Ya, kemudian ada produksi benih, ada produksi pupuk, nutrisi dan sebagainya. Jadi sarana apa saja yang dibutuhkan oleh petani itu disediakan dan bisa dibuat oleh anak-anak muda. Kemudian yang kedua adalah ada produksi on farm atau budidaya. Nah, kalau bicara produksi, maka kita bicara di lahan. Ada saya budidaya organik, ada hidroponik, dan lain-lain. Kemudian produknya pun juga tidak melulu sayur, gitu ya. Kalau kalian suka kopi, tertarik pada budidaya kopi, kalian juga bisa ke situ. Kalau kalian suka coklat, suka budidaya coklat, bisa main ke situ juga. Gitu. Dan sudah sangat banyak contoh-contohnya dari praktisi-praktisi gitu. Yang itu notabene adalah anak-anak muda hari ini. Kemudian yang ketiga, di subsistem pengolahan hasil atau agroindustri itu banyak juga, termasuk beberapa sudah ada ya di P4S ini. Misalnya kita membuat powder dari sayuran organik, kemudian kita membuat aneka produk olahan yang itu juga bahan-bahannya dari sayur organik, dan masih banyak lagi teman-teman semua. Yang terakhir adalah pemasaran. Mulai dari pemasaran bisa dilakukan mulai dari kita bikin aplikasi, kemudian kita ikut di marketplace, kita punya website, kita punya media sosial pribadi yang akhirnya kita gunakan untuk pemasaran produk. Jadi itu sangat bisa dilakukan hari ini. Nah, ini contoh saja teman-teman, apa saja sih gitu ya, kalau kita bicara sarana prasarana itu apa saja yang bisa kita jual, apa saja yang bisa kita bisniskan gitu ya. Yang pertama adalah aneka benih. Ya, jadi ternyata membenihkan itu tidak serumit yang dulu saya bayangkan. Kalau saya pernah melihat, wah, harus perusahaan besar ini yang membuat benih. Ternyata tidak gitu ya. Walaupun benih ini bisa kami melakukannya setelah kami melakukan budidaya, tetapi akhirnya bisa. Walaupun mungkin tidak semua jenis bisa kita benihkan, tetapi teman-teman bisa melakukan ini juga. Dan ini sangat dibutuhkan oleh pasar juga. Kemudian yang kedua adalah pupuk, nutrisi, dan sebagainya. Jadi pupuk, nutrisi, ini kalau kita sudah bicara budidaya on farm, sudah bicara tanam-menanam, maka kita pasti butuh yang namanya pupuk, nutrisi. Kita awalnya bisa beli, tapi lama-lama kita juga bisa mengupayakan sendiri, dan kita bisa menjual. Nah, ini juga di P4S yang sudah kami lakukan. Di samping kami melakukan kegiatan edukasi atau pelatihan, kami juga menyediakan ini gitu bagi para alumni peserta pelatihan. Jadi mereka bisa membeli benih, mereka bisa membeli pupuk, mereka bisa membeli nutrisi, itu dari hasil yang kami buat begitu. Kemudian yang ketiga contohnya adalah drone. Nah, drone ini kenapa ini ya saya sorot dari tadi gitu, karena memang anak-anak muda itu kan sukanya mainnya pakai gadget gitu ya, yang tinggal klik gitu ya, udah bisa semua. Nah, drone ini salah satu yang dulu sekali dirasa tidak mampu atau tidak ada teknologi yang bisa melakukan pemupukan. Kalau pengairan aja mungkin bisa, tapi kalau pemupukan tidak bisa. Ternyata drone bisa menjawab itu. Gitu. Jadi selain harganya mahal, tapi ternyata di bidang pertanian drone ini menjadi sesuatu yang baru dan sangat istimewa begitu. Sehingga jangan khawatir, adik-adik kalau kalian mungkin takut kotor dan sebagainya, pertanian hari ini sudah tidak harus seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari pertanian organik ya yang kami lakukan. Jadi mengawalinya dulu adik-adik nggak langsung skala besar ya. Jadi jangan dipikir kalau sudah sukses hari ini misalnya itu selalu
definisinya dalam large size gitu ya, dalam ukuran besar. Enggak gitu. Dulu saya memulainya juga dari 2x3 di depan rumah gitu. Ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik kalau misalnya takut mau memulai usaha itu enggak langsung gede, ujuk-ujuk gede gitu. Tapi mulai dari yang kecil dulu, semampu kita dulu, baru kemudian seiring berkembangnya pasar, kita bisa menambah nih, entah kita mau menambah lahan atau menambah mitra, itu silahkan. Jadi contohnya, memulainya dari yang kecil dulu, 2x3, kemudian seiring berjalan waktu, kita mulai input adanya teknologi. Nah, teknologi ini diperlukan karena memang dalam pertanian hari ini ada faktor-faktor yang nggak bisa kita prediksi, seperti cuaca. Kalau dulu sekali ketika saya masih SD ya, entah tahun berapa itu, saya masih bisa menghafal bulan hujan itu bulan apa sih, musim hujan itu bulan apa saja gitu. Kemudian musim kemarau itu bulan apa saja, itu masih bisa dihafalkan. Itu nggak bisa, ya, sehingga kita harus melakukan input teknologi yang itu bisa memastikan bahwa produksi kita itu tidak berkurang banyak hanya karena perubahan cuaca yang ada. Nah, ini misalnya greenhousing, kemudian pengairan dengan metode sprinkle, ada yang metode drip dan lain sebagainya. Jadi pengairan itu tidak lagi kita lakukan manual begitu, teman-teman, tapi dengan kita menyalakan satu tombol saja secara otomatis dia bisa menyiram dengan sendirinya. Dan ini bisa kita pantau dari jauh dengan menggunakan internet ya. Jadi di sini ada aplikasi IoT, Internet of Things ya. Nah, ini produk yang kalau kita bicara ini sudah mulai masuk ke usaha tani ya. Jadi ini adalah output dari kegiatan usaha kami. Ada sayur organik yang kita hasilkan, alhamdulillah di P4S ini sudah menghasilkan kurang lebih 85 jenis sayur organik yang sudah bersertifikat organik dan bersertifikat halal. Ya, dulu pun juga kami tidak memulainya ujuk-ujuk langsung dapat sertifikat organik dan sertifikat halal gitu. Tetapi ini butuh proses ya. Awalnya kami hanya menceritakan bagaimana sayur ini diproduksi, kita cukup terbuka dengan kondisi bagaimana cara-caranya kami memproduksi, artinya traceability itu kita buka gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai memantaskan diri untuk memberikan identitas legalitas pada produk berupa sertifikasi. Yang itu tidak perlu lagi saya menjelaskan, tetapi konsumen sudah otomatis tahu bahwa oh ini sudah sertifikat organik, oh ini belum. Nah, itu bisa produknya bisa bicara sendiri. Nanti kalian juga bisa tahapnya seperti itu. Kemudian awalnya kami hanya menanam sayur dengan ukuran biasa saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsumen mulai membutuhkan, ada nggak ya Mbak size baby gitu. Nah, itu mulai kita produksi juga. Ya, jadi apa yang kita upayakan, yang kita berikan kepada konsumen atau kepada pasar, kepada masyarakat yang membutuhkan, itu adalah apa yang pernah mereka tanyakan, apa yang pernah mereka minta begitu ya. Jadi itu kita upayakan sehingga update produk itu selalu ada pasarnya. Beda kalau misalnya kita membuat produk itu berdasarkan kemauan kita sendiri, itu pasti akan butuh waktu untuk edukasi, butuh effort yang besar untuk memberikan penjelasan kepada target market gitu, atau bahkan mencari target pasarnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah microgreen. Microgreen ini mungkin agak sedikit asing ya untuk adik-adik, tapi ini juga ada pasarnya gitu. Dan ini juga kami dapatnya atau mengupayakan ini karena ada konsumen yang meminta. Jadi meng-create sesuatu itu berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini akan lebih cepat kalian bisa lari dalam arti mengejar ya, mengejar target-target pencapaian begitu daripada harus riset sendiri gitu, riset kira-kira yang dibutuhkan konsumen apa ya gitu. Nah, kalau sudah ada seperti ini permintaan konsumen, nah itu akan lebih cepat lagi. Nah, ini di subsistem yang ketiga ada pengolahan pasca panen. Ini beberapa produk yang kami hasilkan, adik-adik. Kalau kita bicara pengolahan pasca panen, ada apa saja sih? Ada bunga telang yang kemudian kami keringkan menjadi produk teh, ya. Kemudian ada tempe. Tempe ini juga dari kedelai lokal organik, kita mix dengan aneka varian sayur, sehingga dia bisa warna-warni seperti ini. Nah, ini kalau sudah tempe seperti ini
bukan untuk dikonsumsi digoreng ya, tetapi dimakan mentah ya. Kemudian yang terakhir adalah snack yang kita buat karena kita menjawab pertanyaan kenapa sayur yang berkualitas tinggi, bernutrisi tinggi, tapi teksturnya alot ini nggak bisa disukai oleh anak-anak saat mereka mengkonsumsi. Akhirnya kita jawab dengan, yuk kita bikin produk olahan yang anak-anak tuh untuk varian-varian sayur yang nutrisinya bagus, tapi agak seratnya tinggi, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi dengan nyaman. Nah ini tantangan, akhirnya kita buat produk olahannya yaitu berupa snack. Jadi semua produk-produk yang dihasilkan harus ada why-nya teman-teman. Kalau tidak ada why, kenapa produk ini diproduksi, maka pasti kalian akan bingung kemana harus memasarkan produk ini. Nah ini di subsistem yang keempat ada pemasaran digital. Jadi ini beberapa platform yang kami gunakan. Ini saya yakin pasti teman-teman udah nggak asing dengan gambar-gambar ini kan. Yang pertama ada TikTok, kemudian ada website, ada Instagram, ada Facebook, dan banyak lagi. Saya yakin di HP-nya teman-teman itu sudah lebih banyak koleksi seperti ini ya. Kenapa? Karena memang ini adalah kanal-kanal yang hari ini paling banyak diakses ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan target marketnya siapa. Misalnya kalian punya usaha, nah mereka itu kecenderungannya suka pakai platform yang mana. Apakah yang TikTok, apakah yang Instagram gitu. Kami pun dulu mengawalinya tidak langsung ke platform-platform ini gitu ya. Kami mengawalinya dari website dulu, kemudian di Facebook pribadi dulu. Di Facebook pribadi dulu, kemudian naik ke website. Kemudian pada tahun 2018 sepertinya ada pergeseran market dari yang awalnya mereka sukanya di Facebook itu sudah mulai sukanya di Instagram. Akhirnya kami pun mengikuti membuat khusus platform bisnis di Instagram dan alhamdulillah hari ini kanal pemasaran kita dengan brand Abang Sayur Organik itu sudah monetize ya, sudah centang biru di Instagram. Ini juga bagian dari upaya kami untuk apa ya istilahnya membuat target itu trust gitu ya, percaya bahwa ini bisa dipercaya gitu. Dan yang terakhir adalah TikTok. Ini saya yakin teman-teman di HP-nya semuanya ada ya kalau ini ya. Jadi mulainya dari akun-akun pribadi yang kemudian akhirnya kita bisniskan. Itu tidak langsung ya, memang tidak langsung ke akun bisnis saat itu. Kemudian yang kedua adalah marketplace. Ya, marketplace, kemudian aplikasi GoStore dan sebagainya itu juga bisa kita gunakan juga. Karena kalau misalnya kita mau bikin aplikasi sendiri, ternyata budgetnya besar sekali gitu, sehingga cukup efektif dengan kita berkolaborasi ya. Ada platformnya Agree di bawahnya Telkom, kemudian ada GoStore di bawahnya Gojek dan lain sebagainya, Shopee dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, yang keempat adalah Google Business. Nah, Google Business ini sangat membantu untuk mendeteksi kalau kita klik misalnya di Google sayur organik, nah itu akan keluar nama-nama. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk pemasaran produk digitalnya. Nah ini yang terakhir, kalau sekarang tidak agroedwisata ini sebenarnya masuknya di sarana dan prasarana ya teman-teman ya, edukasi. Ya, hari ini alhamdulillah di P4S juga sudah menerima kunjungan dari berbagai kalangan, dari segala umur juga, mulai dari SD, TK gitu ya, sampai kepada kedinasan. Nah ini kalau teman-teman sudah punya usaha yang stabil, ini bisa dilakukan metode penguatan bisnis itu sendiri dengan kegiatan agroedwisata. Nah, ini beberapa kegiatan pelatihan yang tidak mungkin ya saya tampilkan semua, tetapi ini bagian saja dari beberapa yang kita lakukan. Nah, P4S Bumi Malang Lestari itu sudah masuk ke dunia edwisata itu per tahun 2019. Ya, bulan September kita sudah mulai membuka untuk kelas-kelas pelatihan dengan nama P4S, sudah legal begitu ya di bawahnya Kementerian Pertanian. Kalau sebelum-sebelumnya kami berdiri 2015, ini alhamdulillah tetap melakukan kegiatan edukasi tapi namanya belum P4S. Ya, seiring berjalannya waktu sepertinya memang harus dilegalkan, dan inilah
subsistem baru yang kemudian kami lakukan sampai hari ini. Nah, permagangan, pelatihan itu ada di bawahnya P4S Bumi Malang Lestari hari ini, yaitu konsep agroedwisata. Nah, bicara tentang pertanian modern, saya sedikit spill tentang pertanian presisi ya, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang saya ceritakan dari awal itu adalah konsep pertanian presisi. Bagaimana kita memasukkan pupuk sekian, outputnya jadi tanaman sekian. Kita pasang benih sekian, menjadi sekian hasilnya. Maka konsep yang ada di dalamnya itu sebenarnya menganut skema pertanian presisi atau pengembangan pertanian di 4.0 ya. Nah, apa sih itu pertanian presisi? Jadi yang namanya presisi itu kita bayangkan seperti sesuatu yang kotak gitu ya, bisa diukur berapa barang masuk, berapa barang keluar atau dihasilkan. Nah, konsep pertanian presisi ini dari hulu ke hilir ya atau land to table itu bisa dihitung semuanya karena semuanya menggunakan pendekatan teknologi secara real time. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan pemupukan gitu, berapa pupuk yang harus saya masukkan per tanaman itu bisa dihitung. Ya, sehingga cost per tanamannya juga bisa dihitung. Nah, itu namanya pertanian presisi. Nah, ini menggunakan alat bantu yang kita sebut sebagai sensor, kemudian ada yang menggunakan satelit, kalau drone tadi misalnya dengan satelit gitu ya, kemudian ada IoT, teknologi, internet gitu ya. Jadi walaupun kita pergi-pergi misalnya, kita tetap bisa melakukan pemupukan, penyiraman dengan pendekatan teknologi ini. Nah, ini contoh-contoh penerapan teknologi. Belum semuanya ada di P4S Bumi Malang Lestari, teman-teman semua, tapi ada beberapa juga yang sudah kami aplikasikan. Nah, ini sebagai gambaran saja. Ya, jadi kalau hari ini kita membayangkan pertanian itu kotor dan sebagainya, kotor mungkin iya, tetapi tidak semuanya itu akan kotor, teman-teman. Jadi ada nilai-nilai yang diupdate di pertanian hari ini, yaitu masuknya teknologi modern ini dalam rangkaian proses di kegiatan berwirausaha tani. Jadi jangan khawatir, pemasaran nggak lagi ribet, nggak harus ke pasar dan sebagainya ya. Kita sudah punya media-media yang kita gunakan yang berbasis teknologi. Nah, jadi mungkin itu gambaran dari saya berkaitan dengan apa yang sudah kami lakukan sejauh ini. Semoga teman-teman bisa mengcapture ya, bagaimana sih kegiatan atau bertani zaman modern tuh kayak gimana sih gitu. Nah, semoga bisa didapatkan resumnya dari beberapa slide yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dia. Seperti apa yang dibicarakan oleh Ibu Dia, kita sebagai kaum muda tidak perlu takut memulai karena kotor. Karena pertanian di masa kini sudah tidak seperti dulu. Tepuk tangannya untuk Ibu Dia. Baiklah hadirin yang luar biasa ya, insight yang kita dapatkan dari Ibu Dia Rahmawati SP. Pada sesi berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Bambang Sri Kuncoro SPMkom untuk memberikan materi yang bertemakan mendorong kreasi dan kolaborasi transformasi pertanian melalui potensi muda dan teknologi modern. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Terdengar? Sudah terdengar? Sudah ya, baik. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, Bu Diah yang sangat luar biasa, yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Tidak hanya untuk anak-anak yang muda, mahasiswa, saya pun tertarik dengan tayangan-tayangan yang Bu Diah sampaikan tadi. Juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang sangat luar biasa, yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar pada pagi ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai sharing informasi.
terkait dengan teknologi pertanian yang modern itu nanti seperti apa. Tema yang diberikan kepada saya mendorong kreasi dan kolaborasi transformasi pertanian melalui potensi muda dan teknologi modern. Nah, ini ada 3 kata kunci yang sangat perlu kita pegang. Yang pertama adalah 1 pertanian, kemudian potensi muda, ini generasi muda, kemudian teknologi modern. 3 pilar ini yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau ini bersinergi akan membangun atau membentuk suatu pertanian yang sangat luar biasa. Tadi juga disampaikan Bu Diah bahwa pertanian yang saat ini sudah menuju pertanian modern, pelaksanaan di lapang pun sudah menggunakan mekanisasi ya. Beberapa negara maju bahkan semua kegiatannya aktivitas di pertanian maupun pasca panennya menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Basisnya sudah satelit, mulai dari pengolahan lahannya menggunakan autonomous, kemudian pemupukannya menggunakan berbagai macam alat drone tadi ya, kemudian untuk mengetahui unsur hara di lahan tersebut juga menggunakan basis datanya satelit dan sebagainya, sehingga mudah sekali dikontrol. Nah, ini bahwa kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai bonus demografis yang sangat luar biasa, jumlah penduduk yang sangat banyak sekali, utamanya generasi muda. Kemudian bonus tersebut harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tentunya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan petani pada khususnya. Generasi muda inilah yang akan memegang peranan ke depannya, bukan pada masa-masa kami, nanti kami akan sudah lewat, nanti generasi muda inilah yang akan lebih kreatif, lebih potensi untuk menggeluti bidang pertanian menuju pertanian yang sangat modern. Tentu dukungan-dukungan dari berbagai pihak di bidang pertanian dan yang lainnya itu akan sangat mendorong generasi muda untuk tetap mau berusaha tani melalui cara-cara yang lebih modern. Kita tahu bahwa makan atau kebutuhan pokok, bahan pokok makan itu harus ada dan harus diadakan. Tidak hanya sekedar ada, tapi harus diadakan. Itu karena sangat penting sekali. Karena siapa yang tidak butuh makan? Apakah makan bisa ditunda 1-2 hari? Tidak bisa. Ya, kalau saya tidak membandingkan dengan bidang kesehatan misalnya ini. Kalau misalnya kita sakit, kita menunda minum obat 1, 2, 3 hari masih bisa karena misalnya pasokan obatnya belum ada. Tapi kalau kita menunda makan, mohon maaf makannya belum ada, seminggu lagi baru ada, wah itu kita tidak bisa seperti itu. Artinya makan harus ada dan tersedia setiap hari dan setiap saat. Nah, untuk itulah diperlukan generasi-generasi muda yang potensi untuk mendobrak perubahan paradigma yang lama diganti sesuatu yang baru, sehingga pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang modern ini sangat diperlukan. Tentunya kreativitas dan potensi generasi muda inilah akan dipegang oleh yang muda tentang teknologi pertanian modern tersebut. Kemudian mengenai generasi muda, kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda itu punya kreativitas dan inovasi yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya atau setelahnya. Itu karena ada di generasi muda. Kemudian pemahaman teknologi ini cepat sekali. Ya, kalau saya sudah lupa nih tentang menggunakan smartphone saja saya sudah sering lupa, tapi anak-anak muda ini masih sangat luar biasa. Kemudian keterampilan digital juga memegang peranan yang sangat penting, adalah didominasi oleh anak-anak muda. Koneksi dan jaringan melalui sosial media itu sekarang anak-anak muda, generasi muda itu mudah sekali mencari pertemanan, mencari jejaring, apakah itu jejaring pertemanan, jejaring usaha dan sebagainya, itu mudah sekali. Kemudian sadar akan lingkungan, berarti pentingnya untuk mengelola lingkungan akan tetap lestari,
keberlanjutan itu penting juga untuk dipegang, untuk diketahui oleh para generasi muda. Kemampuan beradaptasinya sangat luar biasa. Ya, selain jejaring, kemampuan beradaptasi, menyesuaikan perubahan teknologi dan sebagainya, itu generasi muda itu paling cepat sekali, paling cepat. Kita seringkali tergagap-gagap ya, ternyata anak kecil misalnya pun sudah paham tentang smartphone, padahal kita yang tua-tua itu sudah tidak begitu paham ya. Sehingga keunggulan dan potensi generasi muda dalam menghadapi tantangan pertanian modern ini menjadi kekuatan tersendiri ya, sebagai penggerak yang penting memajukan sektor pertanian yang maju. Hal lain lagi tentang peran teknologi dalam pertanian. Tentu di dalam pertanian yang diinginkan hasilnya tinggi. Kemudian selain hasil tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Itu teknologi itu masuk di poin-poin itu. Pengendalian hama penyakit menjadi lebih baik, presisi dan automasi, kemudian pertanian berkelanjutan. Nah, inilah peran-peran teknologi itu seperti itu. Teknologi ada itu tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan. Nah, itu perlu adik-adik mahasiswa pahami juga ya. Seringkali kita bilang, wah ada sistem yang baru itu lebih menyulitkan. Tidak. Dibuatnya sistem yang baru itu untuk memudahkan. Kita saja yang belum terbiasa dengan sistem tersebut atau teknologi tersebut. Peluang dan tantangan, kemudian manfaat untuk mengadopsi teknologi pertanian modern, tentu selain peningkatan hasil efisiensi tadi ya, peningkatan kualitas keamanan, kemudian pembukaan peluang pasar, tadi Bu Diah juga sudah menyampaikan, pasar sangat terbuka, pengelolaan risiko yang terbaik. Pasar saat ini sudah tidak ada sekat lagi, dimensinya sudah luas. Dimensinya luas. Sekali adik-adik mahasiswa memposting di media sosial dan sebagainya, itu pihak luar, sampai luar negeri pun tahu apa yang ditawarkan oleh itu. Kalau kita masuk di segmen-segmen berwirausaha dan produk tadi. Teknologi pertanian modern. Apa sih untuk mengadaptasi itu? Karena biaya dan aksesibilitasnya, kemudian keterbatasan pengetahuan keterampilan. Iya, saat ini kita bilang tidak mampu, tapi kedepannya itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus bersaing dengan negara-negara yang lain. Jangan sampai kita tertinggal. Ya, kemudian perubahan budaya dan perilaku, kemudian kompleksitas dan ketergantungan, ketidakseimbangan infrastruktur semuanya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut membutuhkan upaya. Ya. Kita hidup pun ada tantangan, tapi tantangan itu jangan ditinggalkan, tapi dihadapi. Ditinggalkan tantangan itu tetap ada, tapi kalau kita hadapi, ada peluang untuk berhasil. Tapi kalau tidak kita hadapi, tidak ada peluang untuk berhasil. Sehingga tantangan apapun harus kita hadapi. Nah, inovasi pertanian, ya, pertanian hortikultur ini di daerah perkotaan sangat luar biasa. Di Jepang itu di hotel, di rooftopnya itu ada sawah, ada sawah. Ya. Karena memang di Jepang tidak ada lahan, sehingga gedung-gedung tinggi pun dijadikan area pertanian. Hidroponik, aquaponik, dan sebagainya itu mempunyai kekuatan segmen tersendiri, dan itu merupakan inovasi-inovasi pertanian. Kemudian ini salah satu contohnya, perangkat alat uji tanah. Soil test itu analog ya, masih analog, tapi sudah menjadi digital dan yang lainnya. Kemudian ini pengembangan decision system terhadap tanah, ini sudah ada klasifikasi tanah ini sesuai untuk tanaman apa dan sebagainya, sudah ada peta digitalnya. Kemudian smart real time soil assessment, soil sensor untuk pemupukan sudah ada, terdeteksi juga. Tanah ini memerlukan pupuk berapa banyaknya dan sebagainya. Sehingga memudahkan pada para petani, terutama petani milenial untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pupuk dalam suatu lahan untuk budidaya pertanian. Solar irigasi pun sekarang sudah untuk generasi muda sudah bukan sesuatu yang sulit. Ya. Sesuatu yang sangat mudah dilakukan, diterapkan dengan menggunakan
IoT bisa ya, menggunakan berbasis internet juga. Saya pun di rumah juga sudah menerapkan juga, belajar menerapkan. Di belakang rumah saya pertanaman talas saya siram menggunakan kontrol dengan smartphone. Jadi sehingga saya dimanapun berada, tugas luar, saya lihat, pantau pakai CCTV, kelihatan kering, saya siram dengan kontrol dari smartphone saya, sehingga memudahkan sekali. Airnya saya ambilkan dari air kolam ikan, sehingga pemupukannya pun sekaligus ada di situ. Ya. Kemudian biopestisida, keberlanjutan lingkungan, ramah lingkungan ini perlu dilakukan dengan menggunakan biopestisida yang ramah lingkungan. Semuanya itu bisa didapatkan di pertanaman di sekitar kita. Ini juga tentang peta lahan tanah, ya, peta lahan untuk pertanaman apa misalnya di daerah ini sesuai untuk pertanaman apa, itu sudah ada semuanya, ya. BPSDL sumber daya lahan itu sudah memetakan di seluruh Indonesia, sehingga mudah sekali ini bisa kita lihat kapan waktu tanam dan sebagainya pun sudah ada di aplikasi yang namanya Katam. Kemudian penggunaan drone, ya, penggunaan drone untuk menyemprot pestisida itu juga seringkali diterapkan di bidang-bidang pertanian. Kemudian apalagi ini mesin-mesin tanam dan sebagainya ini sudah banyak sekali. Demikian juga ini dengan pengolahan tanah. Nah, ini sudah menggunakan autonomous ini. Ini dikendalikan dengan remote ya, berbasis satelit. Nah, ini sudah ada di kita. Nah, ini generasi-generasi mendatang inilah yang akan memegang tampuk kekuasaan digitalnya inilah. Kemudian ini ada juga smart untuk deteksi yang lainnya, ya, sensor suhu, kemudian sensor kelembapan ruangan, sensor cahaya dan sebagainya. Nah, dulu juga saya pernah membimbing anak mahasiswa dari Brawijaya di rumah kaca, kita buat semacam pengairan otomatis juga. Bila mana lahan tanah itu terdeteksi kering, dia akan dengan sendirinya menyiram. Jika dirasa sudah lembab atau jenuh air, otomatis alatnya akan mati. Lah itulah cara-cara yang sangat mudah untuk dikerjakan bagi generasi-generasi milenial saat ini. Ini juga alat-alat yang packagingnya ya, sudah banyak sekali, peralatan-peralatan yang modern. Kemudian drone penebar benih, ya, penebar benih. Tadi juga Bu Dia sampaikan bahwa untuk menebar benih itu ditebar di sawur-sawur, sekarang sudah bisa menggunakan drone. Ya. Kemudian drone sprayer ini juga untuk pemupukan juga bisa digunakan. Nah, ini beberapa misalnya aplikasi yang dulu juga saya pernah membimbing adik-adik mahasiswa untuk membuat aplikasi Sobi Nutrient Detector. Ini untuk mendeteksi kekurangan unsur hara dengan mengcapture di daun dari suatu pertanaman, misalnya kedelai. Kalau kita capture daunnya, nanti akan ada solusi bahwa tanaman ini kekurangan defisiensi unsur hara apa, itu nanti kemudian harus dilakukan tindakannya seperti ini, itu ada solusinya sebenarnya itu. Kemudian ini simulasi swasembada kedelai, ini juga sekarang banyak sekali simulasi teknologi untuk mengantisipasi hama. Simulasi tersebut biasanya kalau di luar negeri itu berdasarkan suhu. Kalau suhu meningkat itu akan potensi terjadi ledakan hama. Nah, sehingga antisipasi itu yang bisa dilakukan sehingga kerugian dari petani dalam berusaha tani itu bisa diminimalisir, ya, dengan mengetahui sejak dini. Kemudian dukungan program dari pemerintah ataupun perguruan tinggi, mungkin ada beasiswa, ya, dalam bidang pertanian, kemudian perlu pelatihan dan program pengembangan keterampilan, kemudian ada kegiatan inkubator pertanian, pendalaman dukungan keuangan. Nah, ini penting sekali adik-adik untuk rajin mencari situs-situs yang apakah situs pemerintah maupun yang lainnya
yang bisa memberikan dukungan beasiswa untuk melanjutkan studinya yang lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, bahwa membangun kreativitas dan potensi generasi muda dalam teknologi pertanian modern adalah investasi penting untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Kemudian, melalui dukungan, pelatihan, dan kesempatan, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa inovasi, keberlanjutan, dan kemajuan dalam sektor pertanian. Nah, ini alamat-alamat media sosial kami, juga alamat institusi kami. Bila mana ingin berkunjung ke tempat kami, kami sangat terbuka dan kami persilakan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang, kita sebagai kaum muda harus berani menghadapi semua tantangan yang ada. Pertanian di era sekarang sudah banyak sekali teknologi yang meringankan. Seperti contohnya adalah sistem irigasi yang seperti Bapak sudah jabarkan. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Diah dan Bapak Bambang yang telah memaparkan materinya. Luar biasa inspiratif. Baiklah hadirin, kita menginjak sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Bagian pertama, kesempatan diberikan kepada 3 orang yang ingin bertanya terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Ya, boleh kepada 3 orang yang ingin bertanya, saya persilahkan langsung saja angkat tangan atau raise hand, sebutkan nama Anda dan asal institusi terkait. Terima kasih. Halo, bisa didengar Kak? Saya Zainul Arifin. Bisa, silahkan. Iya, mohon maaf sebelumnya Kak, karena saya nggak bisa on cam. Di sini saya dari DKI Jakarta, saya kuliah di Universitas Pamulang, ingin bertanya tentang soal pertanian yang tadi sudah dibahas. Membahas tentang pertanian tadi, banyak pandangan yang saya lihat untuk anak-anak muda sekarang atau milenial sekarang ini banyak yang nggak suka tentang pertanian. Kata yang tadi, karena pandangan anak-anak muda sekarang ini untuk pertanian itu sendiri pekerjaan yang tidak relevan. Dia sekarang ini banyak yang memilih untuk kerja kantoran seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah pandangan kita terhadap pertanian? Nah, dan saya di sini baru tinggal di Jakarta. Dulu saya tinggal di kampung, Kak. Pandangan saya tentang pertanian itu masalah teknologi masih sangat sulit sekali. Karena menurut saya dukungan dari pemerintah masih sangat minim karena masih mengandalkan ilmu dari orang tua. Jadi hasil pertaniannya itu masih kurang optimal begitu. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih Zainul Arifin untuk pertanyaannya. Mohon maaf, ini pertanyaannya ditujukan untuk pemateri 1 atau pemateri 2 ya? Untuk pemateri 1, Kak. Nah, pemateri 1. Baiklah, silakan Ibu Diah menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Zainul Arifin. Sebenarnya kalau saya boleh cerita nih ya, pengalaman saya bagaimana sih akhirnya saya kok suka banget gitu ya dengan agribisnis yang hari ini saya geluti gitu. Salah satu cara yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan informasi gitu ya. Jadi kayak jalan-jalan online gitu. Melihat kepada orang-orang yang sudah sukses di dunia pertanian hari ini. Dan sekarang saya pikir sudah sangat banyak, Mas Zainul Arifin bisa sangat mudah mengakses itu, karena hari ini sudah ada 2.213 duta petani milenial Kementerian Pertanian yang itu tersebar di seantero negeri ini. Kalau misalnya tinggalnya di Jakarta, di sana ada namanya Bang Ijai. Bang Ijai ini juga seorang
wirausaha dia menjual produknya adalah bibit alpukat. Jadi di perkotaan Jakarta pun itu bisa gitu, dan bibit alpukatnya ini sudah bisa dikirim ke seluruh penjuru Indonesia gitu. Mangga silahkan main kalau misalnya nggak mau di dunia maya gitu ya, mau langsung lihat langsung, ngobrol langsung, boleh tuh di Jakarta ada. Nanti bisa saya share juga kalau memang membutuhkan, kontaknya bisa saya kasihkan ke ketua panitia gitu ya, mungkin bisa kontak-kontakkan. Itu yang pertama. Jadi langsung lihat di searching di Google siapa aja sih sebenarnya orang-orang sukses di dunia pertanian hari ini di sekitarmu dengan radius terdekat darimu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hari ini memang salah satu yang terpenting yang harus dimiliki oleh anak muda adalah mindset growth kalau saya bilang. Kita nggak bisa mengunci sesuatu pada, kita nggak bisa compare apple to apple gitu loh. Kalau misalnya kita melihat dulu zaman bapak kita, zaman kakek kita, kondisi pertanian masih seperti itu gitu ya dalam frame kita gitu. Hari ini coba deh itu divalidasi, masih nggak kayak gitu gitu. Kalau misalnya itu sudah enggak, berarti mindset kita nih yang harus diperbaiki gitu, masih harus di-update gitu ya dengan melihat fakta hari ini seperti apa. Nah, jadi itu strategi tips-tips mudah gitu ya yang mungkin bisa kita gunakan untuk men-switch mindset lama yang ada dalam pikiran kita juga gitu. Dan kalau bicara tentang peran pemerintah, izinkan saya sedikit memberikan gambaran teman-teman bahwa hari ini karena saya sebagai salah satu duta petani milenial, jadi lumayan sedikit banyak tahu bagaimana cara pemerintah untuk membuat anak-anak muda itu suka ke dunia pertanian. Banyak program-program hibah gitu ya, hibah yang diberikan oleh pemerintah, permodalan usaha gitu ya, dan itu bermodalkan pada bisnis plan. Itu nggak cuman di Kementan misalnya. Dulu saya mengawali usaha ini 2015-2016 juga berangkatnya dari salah satu program pemerintah Kementerian Pertanian yaitu PWMP, Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian, PWMP ya. Di sana ada pendampingan selama 3 tahun. Jadi selain ada modal waktu itu sekitar 35 juta, satu kelompok bisnis plan yang saya ajukan, dan memang ada proses seleksinya ya teman-teman ya, itu bukan yang disebar-sebar begitu, tetapi bisnis plan yang dilombakan yang berhasil akan mendapatkan fasilitas itu, dan ada fasilitas mentoring selama 3 tahun. Jadi kalau pendampingan masa startup itu menurut saya memang sangat dibutuhkan oleh kita-kita yang baru mulai usaha. Kemudian hari ini adik-adik ada program yang namanya YES, Youth Entrepreneurship Support Services. Jadi itu adalah program untuk mengajak anak-anak muda mau terjun ke dunia pertanian. Di sana juga ada bantuan permodalan, hibah dana yang diberikan. Tetapi saat ini memang masih terfokus pada 4 provinsi di Indonesia. Setahu saya Jakarta memang belum masuk ya, karena masih ada di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Masih 4 provinsi. Tuh. Tapi nanti ke depannya akan semakin banyak lagi gitu. Kalau misalnya dari 4 provinsi ini berjalan dengan baik. Dan bicara peningkatan kapasitas SDM, bagaimana ilmu-ilmu dunia pertanian. Hari ini sudah sangat banyak fasilitas webinar, hampir setiap hari itu ada webinar yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Baik itu namanya Millennial Agriculture Forum, kemudian ada masih sangat banyak lah judulnya, dan itu hampir setiap hari. Teman-teman bisa melihat itu, mungkin dicek-cek di mana YouTube-nya Kementerian Pertanian, mungkin bisa diakses di sana. Ya, jadi itu mulai dari praktisi ngasih materi dan ataupun dari bicara kebijakan, itu semuanya ada gitu, dan sekarang sudah sangat banyak dipublish gitu. Artinya kalian bisa dapat informasi juga dari sana. Mungkin itu ya, Mas Zainal Arifin, semoga bisa membantu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Karena kami sebagai anak milenial, asli saya ada di Madura Bu. Jadi di Madura itu banyak lahan yang kurang dimanfaatkan secara benar Bu. Jadi harusnya dapatnya, kalau padi itu kita panen dapatnya 10, cuma dapat 5 gitu. Karena dari
tata cara pengelolaannya yang kurang. Jadi menurut saya, pandangan saya itu bagaimana seorang figur dari pemerintah bisa memberikan arahan kepada petani bahwasanya menanam secara tanaman yang benar agar bisa dimanfaatkan secara benar itu begini begitu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas pencerahannya. Baik, terima kasih untuk peserta atas nama Zainal Arifin. Berikutnya ada yang sudah angkat tangan. Ini atas nama Jeff. Silakan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada pembicara pertama. Ini tentang mungkin masalah para milenial yang ingin melakukan startup tentang pertanian. Selain dari mindset yang mungkin itu negatif bagi anak muda dan juga milenial juga itu seperti kayak saya ini mungkin kesulitan ya memikirkan saya akan mulai dari mana gitu untuk memulai startup untuk bisnis pertanian ini. Ya pertama saya perkenalkan nama saya Bridol, nama panggilan saya Jeff. Saya asalnya saya salah satu mahasiswa dari Jakarta International University di Cikarang. Saya agak tertarik dengan topik pembicaraan pada saat ini karena saya lulusan dari SMK Pertanian, jadi saya memiliki wawasan juga tentang pertanian sedikit. Jadi mungkin dari pengetahuan yang saya punya ini, dari sedikit pengetahuan yang saya punya, saya masih memiliki masalah contoh mungkin planning dari tahap mana saya harus mulai untuk bertani contohnya. Dan saat ini saya sedang berkuliah dan saya punya ide untuk di perkuliahan kesusastraan saya ini saya ingin memulai dengan lingkungannya yang lahan yang masih ada yang kosong di sekitar kampus ini. Saya ingin bagaimana kalau lahan yang kosong ini daripada ditumbuhi rumput lebih baik ditumbuhi tanaman gitu. Jadi itu juga menjadi kegiatan sampingan dari kegiatan akademik saya. Dan saya berpikir seperti itu, cuman yang menjadi tantangan saya itu kalau di kampung atau di kampung mungkin itu sudah menjadi kebutuhannya. Kalau kita tanam sayur kan contoh orang tua nanam itu karena butuh untuk sayur. Dan sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya pola pikir kita itu tidak hanya berpatokan pada kebutuhan kita, tapi kita berpikir lebih luas gimana kita menanam untuk orang lain juga. Artinya dalam bahasa lainnya itu untuk bisnis gitu. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk kebutuhan orang lain, untuk masyarakat luas. Jadi pertanyaan saya itu mulai dari tahap mana kita akan mulai dan mindset seperti apa supaya kita itu punya semangat gitu. Dan kurang lebih seperti itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeff. Untuk Ibu Diah, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi saya jadi keinget dulu awal-awal juga saya mengawali usaha ini ya. Memang betul kita tuh kalau misalnya bicara menumbuhkan kapasitas kewirausahaan ya, jiwa entrepreneur kita, itu kalau kita nanam ataupun menjual sesuatu pasti harus menjual barang-barang yang berorientasi pasar gitu. Nggak bisa kalau kita hanya menanam sesuatu yang kita butuhkan aja. Berapa sih kebutuhan kita gitu kan? Masa mau makan yang itu aja gitu? Tentunya tidak. Sehingga kalau pengalaman saya ya, yang pertama, saya dulu nggak langsung nanam sendiri loh sayur itu. Jadi sayur organik itu dulu pada awalnya saya cuma jadi reseller aja.
Jadi saya mencoba melihat lebih detail apa sih sebenarnya potensi yang ada di sekitar tempat tinggal saya waktu itu gitu. Dan saya melihat di sana ada satu kelompok wanita tani yang para pelakunya itu sudah seusia nenek-nenek saya waktu itu. Gitu. Jadi udah senior banget gitu, dan mereka tidak mengakses teknologi kecuali mungkin hanya SMS, hanya WhatsApp saja gitu pada saat-saat itu. Dan itu pun WhatsApp nggak semua orang punya ya di kelompok wanita tani itu. Sehingga saya mencoba masuk, kemudian saya melihat, oh kayaknya pertanian organik atau produk organik ini bakal jadi produk yang dibutuhkan pasar. Semakin kesini ya permintaan pasar akan semakin meningkat sih, menjadi salah satu produk hasil pertanian yang potensial untuk terus dikembangkan. Itu yang saya tangkap pertama. Yang kedua, tidak teraksesnya media sosial atau pemasaran digital oleh kelompok wanita tani ini membuat saya ingin masuk ke sana. Saya punya Facebook. Kenapa Facebook saya cuma dipakai hahihi gitu? Kenapa kalau misalnya menghasilkan cash dari sana, why not gitu? Nah itu awalnya hanya di situ. Saya membuat cerita. Jadi saya tidak menjual produk terlebih dahulu, tapi saya membuat cerita behind the scene-nya si produk ini dihasilkan. Nah, jadi itu, Jeff, mungkin kamu bisa melihat lebih detail di sekelilingmu ada apa potensi yang bisa di-grab. Tidak harus kamu menanam terlebih dahulu, kamu bisa berkolaborasi dengan apa yang ada di setempat. Kalaupun misalnya kamu melihat ada potensi, ada lahan ini yang nggak terkelola, feel free untuk itu dikelola. Ya, kemudian coba survei. Karena kalau kita bicara berorientasi pasar, pasti kita harus survei dulu dong. Dosen-dosen di kampus itu makanya apa sih gitu. Coba diklasifikasikan jadi 10 sayur tertinggi yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, jadi awali dengan survei. Saya pun dulu mengawalinya dengan survei. Ya, kemudian yang kedua dibuat klasifikasi best end gitu ya, sayur yang dibutuhkan oleh dosen. Tanam itu, pelajari bagaimana cara memproduksinya, baru tawarkan ke dosen. Jadi circle terdekat itu yang paling memungkinkan untuk dijangkau. Kenapa? Karena dosen itu juga sebagai salah satu target market yang sekaligus menjadi tempat kita membangun kapasitas kewirausahaan kita gitu. Kalau dengan orang lain mungkin kita mau menawarinya masih malu-malu gitu ya. Tapi kalau dengan dosen sendiri kita masih mengawalinya dengan bisa santai, lebih cair gitu karena kita dosen sendiri begitu. Kemudian dari situ coba terus diupdate sambil belajar bagaimana meningkatkan kualitas produk. Kalau kamu nanam sendiri, saya sarankan yang low budget ya. Mungkin di tahap awal belum sampai memasukkan teknologi di sana, tetapi yang penting ini bisa jalan dulu seiring berjalannya waktu, kamu punya cash yang cukup, modal yang cukup untuk bisa ada teknologi, misalnya kuliahmu udah mulai padat, kemudian kamu mau nggak bisa nyiram setiap sore gitu karena mungkin tabrakan kuliah, barulah dimasukkan di situ selang-selang drip atau mungkin pengairan yang tersistemasi dengan apa namanya gadget dan sebagainya. Tetapi di awal ini sangat cocok kalau di wilayah kota di Jakarta itu pertanian organik. Ya, jadi mungkin aku bisa kasih sarannya di situ. Terima kasih Bu. Saya dapat sedikit wawasan. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu Dia sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Semoga menjawab rasa penasaran dari peserta ya. Berikutnya ada yang ini raise hand dengan atas nama Regita. Dipersilahkan. Baik, saya Regita ingin bertanya kepada Ibu narasumber yang pertama. Yang ingin saya tanyakan Bu begini. Yang pertama, bagaimanakah cara memaksimalkan keberhasilan mengolah sumber daya untuk kepentingan pertanian sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam melalui teknologi yang ada. Yang kedua, bagaimanakah cara menggunakan teknologi yang efisien dalam pertanian sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan dalam pertanian organik sendiri, mungkin jika salah menerapkan teknologi begitu Bu, sehingga terjadi kepunahan tanaman, dan bagaimanakah penerapan inovasi baru dapat meningkatkan keberhasilan dalam produktivitas pertanian. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Cepat banget ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat boleh diulang gitu. Yang pertama tadi saya apa ya tadi yang pertama? Mungkin dari moderator ada nggak ya pertanyaan pertama? Pertanyaan dari Regita, bagaimana cara untuk memaksimalkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam melalui teknologi yang ada? Oke, satu-satu dulu aja ya. Yang bagaimana cara memaksimalkan mengelola SDM pertanian. Kita bicara SDM pertanian yang berarti bicara kita, bicara para petani yang kita bina, ya kurang lebih kita lah ya yang kita bahas hari ini. Jadi memang coba deh kalau misalnya kalian jalan-jalan, itu jalan-jalan yang value-nya sedikit atau goals-nya itu sedikit berbeda. Misalnya gini, saya pengen jalan-jalan, kalau di area di Kota Malang aja nih misalnya, saya pengen jalan-jalan ke Kota Batu misalnya. Saya pengen melihat bagaimana kondisi pertanian di Kota Batu. Coba belusukan di sana, coba temukan sesuatu yang sedikit berbeda, dan itu bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman gitu. Jadi dari sana kita jadi tahu nih, kita sebagai SDM pertanian itu what next to do gitu. Apa yang harus kita lakukan berikutnya. Jadi karena memang kalau bicara mengelola SDM pertanian, kita juga harus memahami kecenderungan gitu. Dari sekian banyak misalnya, ini tips mungkin ya untuk menumbuhkan cinta kepada dunia pertanian. Dari sekian banyak pola pertanian yang ada, yang tersaji di depan mata kita, itu sebenarnya mana sih yang membuat kita tertarik gitu. Kemudian kenapa kita tertarik atau kenapa kita memilih itu? Katakanlah misalnya Regita, kayaknya saya ke pertanian organik deh kecenderungannya gitu. Kalau saya lihat kan bicara konservasi lingkungan dan sebagainya gitu ya. Maka saya kayaknya lebih tertarik ke dunia pertanian deh. Coba kemudian kalau sudah SDM-nya ini, dalam arti kita sudah punya kecenderungan suka ke dunia pertanian, coba dioptimalkan, belajar dari sana. Belajar dari petani-petani yang sudah mengelola terlebih dahulu. Nah, ini cara memaksimalkan potensi ya. Jadi kita tidak memulai benar-benar dari nol, tapi kita startnya berawal dari kita sudah melakukan wawancara kepada para petani. Kita sudah merecord, kita sudah punya bahan gitu ya dari para petani yang sudah melakukan ini. Mungkin tips, mungkin apa cara dan sebagainya atau hack-hack gitu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempercepat proses kita tune in ke dunia pertanian itu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan teknologi yang efisien dalam pertanian sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan dalam pertanian organik, tidak terjadi kepunahan tanaman. Oke, baik. Kalau bicara namanya efektif ya, berarti kita harus tahu kebutuhan. Ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman? Apakah sebenarnya yang dibutuhkan oleh metode atau mungkin kegiatan budidaya kita saat itu? Maka itu yang kita lakukan. Bisa jadi kegiatan kita dalam berbudidaya sayur organik itu sebenarnya nggak butuh drone gitu. Kita hanya butuh pengairan yang sistemnya drip. Contoh simpelnya misalnya, memutuskan untuk memilih teknologi, kita mau pakai pengairan yang sprinkle atau pengairan yang sistemnya drip nih. Nah, itu kita bisa melihat dari jenis tanaman yang kita tanam. Kalau kita polanya satu polybag atau mungkin satu pot itu isinya satu, maka yang paling efektif adalah sistem drip gitu. Tapi kalau misalnya kita di lahan, maka yang optimal adalah sistemnya pengairan dengan sprinkle. Nah, ini bicara metode. Nah, kalau bicara efektivitas, efisiensi ya mengacunya pada apa yang dibutuhkan oleh tanaman, termasuk dalam hal ukuran-ukuran gitu ya.
Kita bisa belajar dari referensi misalnya, oh kebutuhan sayur ini itu pupuk N-nya sekian. Kalau kebanyakan apa, maka berikan itu. Di tanah sudah ada berapa, kemudian kita harus tambahkan berapa. Nah itu kalau dengan teknologi itu bisa. Jadi bisa menakar kebutuhan masing-masing tanaman kalau dengan teknologi. Ya, sehingga tidak berdampak kepada lingkungan gitu. Karena memang kalau over itu bisa menimbulkan dampak-dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya pada tanaman hidroponik misalnya, kalau misal kelebihan, konsepnya kan memang apa yang berapa yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Kalau misalnya kelebihan pasti akan berdampak kepada tanaman itu sendiri, dan bila airnya dibuang pasti nanti juga akan berdampak kepada lingkungan. Jadi sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman atau pola budidaya yang kita lakukan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Diah jawabannya. Semoga menjawab rasa penasaran dari Regita ya. Selanjutnya peserta atas nama Ismail mungkin ingin bertanya. Sudah cukup untuk pertanyaan pemateri pertama. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang menjadi permasalahan utama bagi sektor pertanian? Untuk pemateri 1, mohon dijawab. Ini umum aja berarti ya, karena tidak spesifik di subsistem yang mana pertanyaannya, jadi saya jawab secara umum. Sebenarnya kalau kita bicara pertanian, teman-teman, 2045 target dari pemerintah kita adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Kemudian di 100 tahun Indonesia, di usia Indonesia emas nanti, jumlah SDM produktif kita itu lebih dari 60%. Jadi kalau kita gabungkan dua potensi ini, sebenarnya potensi yang dibutuhkan adalah para creator di bidang pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian, terutama produk-produk pangan. Nah, kalau misalnya bicara permasalahan, maka permasalahan yang pertama adalah pasti SDM. Gitu. Termasuk kalau kita lebih zoom, lebih detail lagi, apa sih yang menjadi masalah di SDM pertanian hari ini? Yang pertama adalah mindset-nya. Mindset ini menjadi sesuatu yang seperti rantai gajah gitu ya. Sesuatu yang mengunci pikiran kita. Kalau kita lihat gajah itu di kebun binatang dirantai gitu ya, maka itu sebenarnya yang terjadi hari ini dengan anak muda gitu. Kalian ini, adik-adik ini, saya itu adalah para penggerak pertanian di tahun-tahun nanti ketika Indonesia emas. Jadi kalau kita nggak memulai sekarang karena kita masih sibuk, pertanian ini prospek apa enggak sih sebenarnya? Pertanian itu apa dan apa gitu. Jadi kalau itu nggak segera dimulai, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat terlambat gitu. Teman-teman, coba cek deh. Kalau kita belanja misalnya, kalian jalan-jalan ke modern market, coba dilihat. Ketersediaan makanan kaleng hari ini sudah sangat luar biasa. Ya. Kemudian anak-anak juga hari ini bisa jadi karena semuanya serba kalengan, itu mereka nggak tahu lagi bagaimana beras itu diproduksi, bagaimana sayur segar itu diproduksi. Gitu. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama. Kalau kita masih belum terbuka mindset-nya tentang potensi pertanian yang luar biasa ini, gitu ya, kebutuhan pangan yang terus bertambah ini, gitu, jumlah penduduk yang terus bertambah ini, maka ya pertanian yang akan menjadi masalah adalah kita ini yang jadi masalahnya pertanian gitu. Kalau masalah teknologi, kalau masalah luasan lahan dan sebagainya itu sudah sangat banyak cara untuk bukan memanipulasi ya, tetapi menyiasati itu. Keterbatasan lahan misalnya. Tadi
pemateri kedua sudah menyampaikan ya Pak Bambang tentang bagaimana kita ada vertikultur pertanian ke atas. Kemudian kita sudah pertanian lahan sempit hari ini sudah sangat banyak teman-teman. Jadi kalau bicara masalah pasar kemudian memasarkan sudah ada programnya pemerintah GratiX ya. Bagaimana skala ekspor itu sekarang sudah bisa kita lakukan nggak cuma kontaineran, tetapi per pack pun itu bisa dilakukan melalui marketplace gitu. Jadi buat yang seperti itu tuh hemat saya nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah adalah kita-kita ini gitu mau atau tidak terjun ke dunia pertanian, kemudian mau apa enggak menjadi bagian dari penggerak dan pembangun pertanian itu sendiri. Itu sih kalau dari saya ya. Baik, terima kasih Ibu Dia. Sudah cukup ya pertanyaan untuk Ibu Dia. Sekarang izinkan saya membacakan pertanyaan untuk pemateri 2. Menurut Bapak Bambang, apa hambatan utama Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian dalam aspek teknologi, dan apakah ada solusi untuk masalah tersebut? Hambatan ya, apakah hambatan dari aspek teknologi bagi Indonesia untuk mengembangkan bidang pertanian ya. Sebenarnya kalau Indonesia itu teknologinya sudah cukup bagus lah dibanding negara-negara yang lain. Tergantung kemauan kita saja. Ya. Misalnya teknologi yang sederhana bagi para petani ya, saya bagi para petani. Teknologi yang pertama dalam bidang usaha tani itu yang utama adalah benihnya. Benih itu harus benih yang bersertifikat. Karena benih bersertifikat itu jaminan keberhasilannya itu sudah 60%. Nah, seringkali para petani kita tidak menggunakan benih-benih yang bersertifikat. Sementara negara-negara di luar itu benih bersertifikat itu sangat menjadi syarat utama ya. Syarat utama. Kemudian kemampuan mengakses ya, kemampuan mengakses. Para petani kita seringkali karena ketidaktahuannya akses informasi itu tidak didapatkan. Sehingga melalui dinas pertanian, melalui petugas penyuluhnya itulah sebenarnya sebagai media perantara antara petani dengan penghasil teknologi. Nah, ini seringkali belum ada sinergi yang bagus ini ya. Seringkali petugas penyuluhnya pun belum banyak informasi, belum banyak tahu bahwa sudah ada teknologi yang maju. Teknologi maju di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat luar biasa. Yang penting perlu diterapkan ke petani dan ada kemauan dari petani untuk menerapkan teknologi itu. Seringkali karena tadi juga ada pertanyaan, menurut mbah-mbah saya dulu lah, itulah yang itu seringkali menjadi sumber penyebab teknologi pertanian kita kurang maju itu masih menggunakan cara-cara yang lama. Kalau menggunakan cara-cara yang lama, tentu hasilnya rendah, hasilnya sedikit. Karena tidak menggunakan cara-cara yang baru yang sudah ada teknologinya. Kalau sudah hasilnya sedikit sehingga kemauan untuk ingin berusaha tani itu menjadi rendah, tidak minat. Nah, itulah perlu dirubah paradigma itu menjadi bahwa pertanian itu menarik, pertanian itu keren. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Misalnya nih Mbak moderator ini ya, misalnya saja kerja di salah suatu perusahaan atau pabrik ya, dengan gaji misalnya 4 juta atau 2 sampai 3 juta per bulan gitu ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan teknologi menggunakan melakukan usaha tani yang untuk bisnisnya tadi, Mbak tanam kacang hijau 1 hektar misalnya, itu hasilnya 1 ton. Kalau 1 ton itu per kilonya dihargai sekarang kacang hijau 15.000, kalau 1 ton sudah 15 juta. Dalam waktu 2 bulan itu sudah dapat uang 15 juta. Kalau dibagi 2 berarti 7,5 juta. Tapi dibanding kerja di pabrik hanya digaji 3 juta. Berarti milih mana kira-kira? Kan milih di bidang pertanian. Sehingga pertanian itu keren dan menarik
siapa yang tidak butuh pangan, sampai kapanpun pangan itu dibutuhkan, sehingga pertanian harus tetap ada. Gitu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Bambang. Semoga menjawab rasa penasaran dari Mbak Nurul ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ismail. Apa sebab ilmu ekonomi pertanian di Indonesia berkembang lebih lambat daripada cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya? Misalnya ekonomi perusahaan. Silahkan dijawab Bapak Bambang. Kenapa ilmu ekonomi di pertanian, bidang-bidang pertanian itu kok lebih lambat? Enggak juga. Ilmu-ilmu bidang pertanian itu berkembang sangat pesat juga. Kita saja yang memahaminya hanya pada skop yang sempit. Di luar sana, kegiatan-kegiatan sektor pertanian itu ilmunya sudah sangat berkembang sekali. Ya, CRISPR atau pemotongan DNA pada tumbuhan itu sudah ada, ilmu-ilmu itu sudah ada, sehingga ada genetik-genetik yang tidak diinginkan itu dipotong. Ya, kita tidak tahu tentang hal-hal yang seperti itu dianggap kita lambat. Padahal tidak, sebenarnya ilmu-ilmu pertanian itu berkembangnya sangat pesat sekali ya, sangat pesat sekali. Banyak jurnal-jurnal di luar negeri juga membahas tentang bidang pertanian dengan ulasan yang sangat luar biasa, itu banyak sekali. Kalau dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya, apakah ilmu ekonomi, sosial dan sebagainya, ilmu pertanian itu ya sebanding, tidak lebih lambat, tidak sebanding itu. Bahkan bisa jadi jauh bisa melampaui, bisa saja melampaui bidang ilmu yang lain. Karena pertanian itu di negara manapun itu difokuskan untuk risetnya juga. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Bambang. Untuk pertanyaan yang terakhir datang dari peserta atas nama Jeff. Pertanyaannya, bagaimana membangun dan meyakinkan mindset anak muda atau masyarakat agar fokus untuk memajukan kemajuan pengelolaan pertanian? Terima kasih. Oke. Untuk membuka mindset itu harus dicoba dilakukan. Kalau kita hanya berencana tapi tidak pernah aksi, tidak melakukan, ya sesuatu itu hanya masih numpuk pada rencana. Ya, bidang pertanian itu kalau hanya direncanakan tidak bisa. Berarti harus ada dilakukan, dieksekusi. Misalnya tadi Mas Jeff tadi ya, saya ingin mengembangkan usaha yang mempunyai potensi bisnis ya, potensi bisnis. Tentukan dulu komoditasnya. Misalnya tadi saya bilang kacang hijau. Oh, kacang hijau itu bisa diolah menjadi aneka produk turunannya A, B, C sampai Z. Pasarnya ada di pasar dalam negeri, ada di luar negeri. Peluangnya seperti apa? Peluangnya sangat terbuka karena harganya sangat kompetitif dibanding komoditas yang lainnya. Kemudian bagaimana cara budidayanya? Sangat mudah sekali karena tidak membutuhkan banyak air. Cukup ditanam, kemudian dipelihara karena kacang hijau itu pada sesi terakhir setelah pola tanam, misalnya padi, palawija. Nah, daerah yang sedikit air itu kacang hijau akan bisa masuk ya. Karena itu bisa. Kemudian ada lagi komoditas yang sangat terbuka untuk dijadikan peluang, Pak Mas Jeff. Ubi jalar. Ubi jalar itu kan kalau hanya dijual basah, ya tentu harganya murah. Tapi kalau produk turunannya dari ubi jalar itu bisa dijadikan sebagai core bisnisnya, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena dengan tepung ubi jalar saja bisa digunakan untuk berbagai aneka produk. Mulai es krim, jus, aneka kue, tepungnya bisa digunakan mie juga dan sebagainya. Itu yang seringkali kita tidak ketahui. Yang kita ketahui seolah-olah pertanian itu sulit, padahal sebenarnya tidak. Untuk itu perlu dilakukan. Setelah dilakukan baru dievaluasi. Oh, kekurangan saya ada di sini. Tapi kalau hanya di angan-angan, ya cukup mengendap di angan-angan, tidak pernah terrealisasi. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Bambang dan Ibu Diah yang telah menjelaskan sesi diskusi pada hari ini. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada pembicara untuk memberikan closing statement atau motivasi kepada kami kaum muda milenial. 1 menit, silahkan Ibu Diah, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Bambang. Baik, terima kasih. Adik-adikku semuanya, pertanian ini seperti yang sudah ya disampaikan oleh Bapak Menteri kita, bahwa kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. Gitu. Sehingga dengan kondisi saat ini teknologi sudah ada di mana-mana, di genggaman kita, manfaatkan ini sebagai salah satu peluang kita menjadi bagian dari mereka yang ada di dalam kendaraan gerbongnya pertanian ini, pembangunan pertanian ini. Jangan sampai Indonesia dengan segala potensinya ini hanya menjadi negara konsumtif saja. Ya, maka mulai sekarang yuk mulai dipikirkan kira-kira saya mau terjun ke dunia pertanian itu di bagian mana. Pastikan kalian ada di sana dan menjadi seorang ahli di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Diah. Dari Bapak Bambang, closing statement-nya. Oke, kalau saya singkat saja. Negara yang kuat bukanlah negara yang mempunyai persenjataan yang hebat. Tapi negara yang kuat adalah negara yang keamanan pangannya, ketahanan pangannya, ketersediaan pangannya cukup. Senjata yang hebat, jika di dalamnya tidak ada pangan, pasti akan perang dengan sendirinya. Tapi kalau suatu negara, pangannya itu kuat, akan mendukung keamanan dan kekuatan dalam suatu negara itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Bambang. Sebagai ucapan terima kasih kepada pembicara dan audiens, saya Rika Arisendi selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk moderator kita, Saudari Rika Arsendi, dan juga para narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yang telah mau berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga kita semua sebagai generasi muda dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern ini, dan juga kita juga dapat memberikan inovasi untuk memajukan pertanian Indonesia yang lebih maju lagi. Baik, selanjutnya memasuki acara foto bersama, diharapkan seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih atas sesi foto bersamanya. Puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Mudarisma, Ibu Yeti, Bapak Komar, dan para narasumber kita yaitu Ibu Diah dan Bapak Bambang, serta para peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia, yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membangun kreativitas dan potensi untuk teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa ikuti giveaway kami yang masih berlangsung. Jangan lupa ikuti kuisnya yang akan nanti di-share oleh panitia di grup WhatsApp webinar yang dapatkan giveaway-nya. Dan Zoom set juga. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa menjadi pemateri hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara webinar kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Universitas Wisnuwardana Malang, sinergis dan harmonis untuk merawat asa insan insani penerus bangsa di masa depan. Inovasi dan teknologi berjalan selaras seimbang demi sebuah kemajuan. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang bakal candra di muka bagi insan muda dalam menampa diri untuk menjadi pribadi yang unggul. Kota yang strategis dan nyaman memberi daya topang untuk merajut ragam asa yang harmonis dalam semangat kesuksesan. Universitas Wisnuwardana Malang atau yang dikenal dengan Unida Malang terus berkomitmen untuk mengiringi jejak langkah kemajuan bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kampus Unida Malang terletak di Jalan Danau Sentani 99, Sawojajar, Kota Malang. 20 menit sebelah timur dari pusat Kota Malang. 40 tahun Unida Malang telah mengemban semangat sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika. Reputasi Unida Malang sebagai perguruan tinggi yang berkualitas senantiasa menyediakan gerbong lulusan yang berkompetensi sesuai disiplin keilmuannya. Berakhlak mulia, profesional, berkomitmen kebangsaan, dan berjiwa pemimpin. Dalam 4 dekade berkiprah, Unida Malang berhasil meraih predikat institusi dengan akreditasi B oleh Ban PT dan akan terus ditingkatkan menjadi 10 besar perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Webometrics di tahun 2020, serta sederet prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Ditunjang dengan hampir 200 dosen bergelar master, doktor, dan profesor sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Unida Malang terus bergerak sinergis dengan ribuan mahasiswa aktif yang tersebar di 6 fakultas, 12 program studi strata 1, dan 2 program studi magister atau strata 2. Fakultas Psikologi, program studi Ilmu Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Matematika, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen, dan program studi Akuntansi, Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil, program studi Teknik Elektro, dan program studi Teknik Industri, Fakultas Pertanian, program studi Agroteknologi, dan program studi Agribisnis. Program Pasca Sarjana, program studi Magister Ilmu Hukum, dan program studi Magister Manajemen. Unida Malang juga mewadahi pengembangan bakat minat mahasiswa yang terbagi ke dalam kelompok penalaran, olahraga, kerohanian, seni, dan budaya. Semua dikembangkan dalam orientasi prestasi yang gemilang. Dalam rangka membangun kinerja yang akuntabel dan terpercaya untuk peningkatan berkelanjutan, Unida Malang senantiasa mengupayakan sarana penunjang terbaik. Beberapa di antaranya ialah
gedung pelayanan yang representatif, ruang kelas yang mumpuni, laboratorium, student center, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera untuk kita semua. Sebagai PTS yang sudah cukup dewasa di Jawa Timur, Universitas Wisma-Atlet Malang telah dan akan terus berbenah diri untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, manajemen layanan publik, meningkatkan karya akademik yang produktif, dan meningkatkan prestasi non-akademik dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Wisma-Atlet Malang sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika siap berkolaborasi untuk membangun SDM unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Undida Malang, kami belajar untuk bekerja keras, meneliti, mengabdi, dan menghasilkan karya nyata untuk kemajuan Indonesia tercinta. Undida Malang, develop you to be the best.